Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Ya, setelah selesai sholat subuh, tadi saya coba baca-baca berita lagi, melihat market, baru lihat cat-cat Amerika. Sekarang kita coba buatkan morning market call IHSG untuk mereview saham Amerika lebih detail, melihat indeks Amerika, sentimen-sentimen di Amerika, lalu terakhir kita lihat kembali bagaimana kira-kira pembukaan untuk pasar saham Indonesia untuk tanggal 20 Mei 2025. Hari ini di Jakarta sepertinya ada demo ya, demo ojol. Kalau nggak salah sampai ada katanya dijamin apa? Dijamin macet. Apa? Ya nggak tahu lah itu ada beritanya. Tapi biarkanlah ya, kita jalan aja sendiri market. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Ini dia Bapak Ibu market untuk Amerika. Yang perlu dicatat market Amerika ini ada sentimen pemotongan suku bunga ya, apa eh, rating kredit Amerika. Nanti kita lihat di sentimen berita. Tapi kalau di sini saham Amerika agak mix. Kalau kita lihat untuk penutupannya eh, ada yang naik 1%. Kalau di Tesla dia turun 2,5% karena dia sudah naik ya. Saya lihat portofolio saya kayaknya ada satu kena profit taking karena saya profit takingnya kan berlapis. Sepertinya ada kena satu profit taking untuk Tesla. Karena ada beberapa level profit taking saya coba untuk Tesla. Nanti kita lihat ini cukup mix karena kemarin waktu hari Jumat cukup ada reaksi kaget ya di Amerika karena dari Moody's rating mereka menurunkan suku bunga. Nanti kita akan lihat detail ya. Di sini kalau kita lihat ada yang naiknya sangat tinggi. Ini volatility tinggi sekali ya. United Health saya perhatikan. United Health dia 8,21. Kemarin dia naik tinggi turun dalam. Ini cocok untuk swing sepertinya. Kalau nanti masuk ke pasar saham Amerika. Amazon tipis, Microsoft 1, Google tipis, Nvidia tipis aja 0, jadi nanti kita lihat. Nah ini untuk Dow dia naik tipis 0,32, S&P naik 0,9, Nasdaq naik 0,2. Nah, yang mengkagetkan ya membuat pasar Amerika kemarin cukup bergejolak adalah dengan uh, turunnya rating hutang di Amerika oleh Moody's rating ya. Jadi dari AAA menjadi A- outlook stable ya. Ya, kayak gitu. Jadi dia tidak lagi triple A lah untuk utang Amerika. Terus kalau future-nya bagaimana? Future-nya sedikit turun karena indeksnya dia cukup flat di dalam sahamnya mix. Future-nya sedikit turun ya untuk Wall Street menunggu momentum baru terus menunggu reaksi impact dari tarif ya. Karena kan ke tarif kemarin itu dia rebound. Rebound karena tarif dagangnya eh, deeskalasi. Sementara di pasar saham Indonesia tidak terlalu sentimennya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Yang ada untuk asosiasi eh, CPO mereka meminta untuk menunda ekspor tarif karena ini nanti terkait dengan saham-saham sektor penghasil CPO ya. Lalu beberapa ekonomis, ya ini dari Bank Permata sudah kemarin katanya mereka mempublish bahwa untuk tahun 2025 ekonomi Indonesia bisa di bawah 5% karena kemarin dari laporan kemarin ya untuk Q1. Nah, yang lainnya bisa dilihat ditunggu untuk earning, dividen dan buyback karena kalau kita lihat pasar saham Indonesia beberapa saham masih memberikan dividennya dalam proses dan berapa duit sudah masuk. Masih sentimennya kalau udah itu selesai mungkin sentimennya sudah berkurang. Nanti kita lihat dari chartnya. Sekarang mari kita pindah ke Telegram bot untuk melihat chartnya langsung pasar saham Amerika dan nanti kita lihat kembali pasar saham Indonesia. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke ke Telegram bot. Kita akan lihat dulu pasar saham Amerika. Tadi kita sudah lihat dari penutupan. Kita cek pertama adalah VPA
Dow Jones Index Average. Dia katanya naik ya sedikit. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat kemarin-kemarin kita tidak perhatikan marketnya karena libur. Sabtu ataupun hari Jumat kita nggak lihat. Nah, ini Bapak Ibu dia opening gap down lalu recover ya. Jadi memang efek dari Moody's rating itu cukup signifikan. Tetap candlenya up ya untuk Dow Jones, volumenya juga tinggi. Sebenarnya ini semacam recover ya. Dia dekat-dekat dengan supply nih. Ya. Kalau kita lihat VPA Apple, sama, dia opening gap down, merah, lalu berhasil tutup. Nah, tapi ini berhasil tutup positif, tapi sebenarnya dia adalah opening gap down ya. Dibanding kemarin, dia merah ini. Oke, close dibanding kemarin. Tapi opening dengan adanya opening gap down, candlenya hijau, dia tutup positif dari pembukaan. Lalu kita lihat volumenya rendah ya, padahal ini ada rebound. Dia menutup gap ya. Coba menutup gap tapi tidak tutup untuk Apple. Jadi kalau kira-kira Apple ini kalau mau beli harus tunggu di bawah lah menurut saya ya. Karena ini gapnya masih ada yang belum tutup. VPA MSFT Microsoft. Kalau Microsoft, oh ini luar biasa pula ya. Opening gap down juga. Ya, seperti dengan Nasdaq ini dia opening gap down, lalu dia naik, volumenya sedikit, tapi ini up volume ya. Ini ada gap, ini luar biasa nih ya, gapnya ya. Jadi kemarin kalau kita perhatikan gap ini, pas dia turun, kita berani beli karena kita yakin dia nutup gap. Sekarang tutup gapnya, tapi ada gap lagi di bawah. Ini volatilitasnya tinggi juga di Microsoft ini ya, walaupun market capnya besar begini. Oke, kita lanjut dengan VPA Google. Kalau Google dia opening gap down dan naik. Oh gitu pola-polanya ya Bapak Ibu. Candlenya ditutup positif dari pembukaan, tapi dia sebenarnya ada opening gap down. Dia juga ada gap kalau seperti ini, marking up, distribusi marking down. Jadi mudah-mudahan dia turun dulu ke bawah untuk nutup-nutup kalau ada gap. Kalau di sini sepertinya dia adalah akumulasi ya. Seperti Tesla. Jadi dia akan turun. Jadi kalau mau beli Google dia tunggu di bawah lah, ya. Sekarang kita lihat dengan VPA Nvidia. Ini kan kalau Nvidia ini ya sejak AI dia seksi sekali. Oke. Dia marking down, distribusi marking down, bottoming. So, high ini ready to uptrend, the best time for buying. 2 hari memberikan second chance to buy, naik terus ke atas, tapi ini ada gap ya. Dia sudah naik tinggi, kalau seperti Tesla saya profit taking ya, ini kalau di Nvidia. Oke, sekarang kita lihat VPA JP Morgan kah? GPM. Finance dulu kita lihat. Opening gap down, dia sudah naik tinggi Bapak Ibu. Di sini ada gap. Kalau mau ini naik turun. Ya gapnya sudah tutup. Ya nunggu-nunggu gap. Kalau ada gap kita tunggulah di sini Bapak Ibu. Atau dekat-dekat Lord Donchian dia tunggu turun ke bawah lagi. Karena kalau udah naik begini saya nggak tahu nih pasar saham kurang pengalaman juga kan. Tapi kalau dari wake off-nya juga ya jangan beli di atas, saya tunggu di bawah pasti. Kita dengan VPA BRKB. BRKB dia ini rentan turun jebol, kalau jebol 498 dia rentan ke bawah ya Bapak Ibu. Marking up distribusi, kalau dia jebol rentan ke bawah. Tapi ini ada gap di atas. Biasanya gapnya tutup nggak ya? Kayaknya
Ini ada gap ya. Saya kurang paham juga nih kalau belum terbiasa dengan pasar saham Amerika, tapi kalau melihat rule-nya dengan banyaknya gap-gap begini nih, mungkin akan tutup secara teori, tapi nggak tahu kapan. Kita lihat dengan VPA XOM, ExxonMobil, minyak dia trennya downtrend nih, Bapak Ibu ya. Downtrend. Dia hari ini candlenya turun, tidak ada perlawanan. Kita lihat dengan VPA Tesla. TSLA. Nah, Tesla, dia kemarin white off-nya berjalan baik ya. Saya nggak tahu nih kena stop loss atau kena ini atau enggak. Kayaknya saya jual, oh belum mungkin. Ya, mudah-mudahan dia naik lah Bapak Ibu. Karena saya belinya di 2017 nih, di sini saya beli. Oh, lumayan nih. Kalau saya lihat, belum saya lihat pula ya, nanti malam lihat. Kalau mau profit taking manual saja. Karena saya beli yang ini saya beli gap, lalu saya banyak beli di sini. Karena ini marking up, distribusi, marking down, akumulasi, marking up dia. Jadi target jual saya itu di sini nih. Nah, ini stop loss sudah bisa saya naikkan ini, ya. Oke, stop loss. Atau sell on strike aja lah, aman kan? Kan saya beli beberapa kali itu, jadi bisa jual berapa poin. Sekarang kita lihat dengan sudahlah ya Bapak Ibu. Saya mau lihat Speedo TSLA udah 10 menit. Oke, speedometernya untuk Tesla sekarang masih berada di zona green. Mudah-mudahan naik lah ya, kalau ekstrim saya jual nih. Oke, kita lihat sekarang composite. Speedo composite apakah kayaknya kemarin kita sudah bahas ya. Saya tadi malam sampai lebih jam 11 ya. Karena banyak sekali yang saya update ya. Extreme grid kalau di daily rentan untuk koreksi, kita lihat VPA W Speedo Composite. Weekly-nya apakah sudah ekstrim? Ya masih grid masih naik. Kalau dia mainnya di weekly berarti kita menunggu weekly-nya grid. Tapi saya sendiri sudah khawatir nih rentan untuk koreksi. Kita cek VPA Composite. Ada candle rejection atau tidak, ada sinyal-sinyal. Ya, masih berjalan ya, Bapak Ibu. Ini seperti menunggu supply. Kena supply yang jatuh, tapi sini ada gap, Dia masih crawling ya. Nah, acuannya juga lihat apakah foreign flow-nya masih support. Sekali lagi kalau saya sih peringatkan hati-hati dengan langsung profit taking. Asingnya masih support tapi rendah ya, makin lama makin mengecil. Nanti kalau kembali dia jualan, itu mungkin sudah tidak kuat lagi kenaikan IHSG. Terutama kalau sentimen dividen sudah selesai. Baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Pasar sahamnya Amerikanya mix. Banyak yang opening gap up and recover. Kalau kita sih sentimennya mulai berkurang. Hati-hati dengan supply zone. VPA Composite. VBP ya, maaf. Hati-hati dengan profit taking. Ya ini, hati-hati dengan supply zone yang ada di sini. Mulai candle ini satu, perhatikan, atau yang panjang ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.